kasus 11 Oktober itu berawal dari pihak perusahaan, dalam hal ini PT Pertiwi Lestari, melakukan pemukulan terhadap perempuan, ibu-ibu tani, Mpok Ati namanya, yang mencoba menghalangi ekskavator dari pihak perusahaan itu masuk ke lahan petani. Sontak membuat warga berhamburan datang dan melakukan pengepungan terhadap ekskavator itu. Ya hanya menumpang gitu, menggarap sebenarnya kan gitu. Ton berapa? Bikin ton berapa? Siapa yang mau berapa dari isinya? Sebenarnya itu pun terjadinya benturan mereka juga yang memulai. Jadi kita sudah berupaya untuk mencegah mereka melakukan pembucahan terus-menerus, namun mereka terus memaksa, sehingga waktu itu ada anggota kita yang langsung mereka pukul, yaitu Pak Jam dan Maulung. Nah, melihat kondisi seperti itu, kita melihat ibu kita dan teman-teman kita ada yang dipukul, ya, benturan tersebut tidak dapat terelakkan. PL itu adalah pemilik sah lahan yang ada di sini. Dasar kami adalah HGB yang kami punyain. Kemudian kami mulai bekerja di sini untuk mulai membuka lahan ini, dimulai dengan pemagaran. Nah, pada 11 peristiwa 11 Oktober itu sebenarnya adalah merupakan awalnya adalah proses pembangunan pagar, ya. Di mana proses pembangunan pagar tentunya diawali dengan pembukaan jalan. Nah, dari jalan yang sudah ada, kami melakukan pengerasan. Nah, pada tanggal 11 Oktober itu proses pekerjaan kami dihadang oleh sekelompok orang. Diawali dengan ibu-ibu yang menghadang, terus kemudian tiba-tiba dari samping, dari semak belukar muncul beberapa laki-laki, sehingga terjadilah penyerangan tersebut, kan gitu loh. Kami dari pihak PL sebenarnya pada saat itu hanya ada pekerja dan security. Jadi kalau kami dibilang kami menyerang atau kami mengintimidasi atau kami yang melakukan istilahnya pengeroyokan, pada kenyataannya justru korbannya semuanya dari Pertiwi Lestari. Tidak ada korban dari yang mereka menyebut dirinya warga, kan gitu. Kalau ada yang merasa diserobot, lapor kantor polisi. Setelah terjadinya benturan tersebut, mereka langsung melakukan sweeping dan penekanan-penekanan kepada masyarakat, salah satunya dengan menangkapi seluruh laki-laki, baik tua maupun muda, bahkan sampai ada anak-anak usia sekolah pun mereka tangkap, mereka naikkan ke mobil. Saya pastikan tidak, kami tidak menggunakan PL. Yang kami gunakan itu jalur-jalur resmi, dalam artian bahwa kami sebagai pemilik lahan tentunya meminta kepada Pemda setempat untuk melindungi kami sebagai investor. Kemudian atas potensi-potensi gangguan pidana, kami tentunya minta perlindungannya ke kepolisian. Jadi polisi pun yang hadir di sini, kami tidak minta mereka untuk membackup kami, tidak. Intimidasi itu banyak menyasar soal psikologis. Kemudian ada juga intimidasi yang tidak langsung yang mereka lakukan, seperti mereka menutup saluran irigasi di hilirnya ini. Di hilirnya ditutup, kemudian dijadikan jalan, kemudian begitu hujan, inilah yang tergenang, kemudian menenggelamkan sebagian kampung dan sebagian lahan-lahan pertanian petani yang siap panen. Itu juga kami anggap sebagai bentuk intimidasi, sehingga warga ini harus keluar dari rumahnya. Kehadiran aparat kepolisian dibantu dengan TNI, dengan Pemda dalam ini Satpol PP, itu adalah
sebagai bentuk kehadiran negara, representasi negara supaya mencegah terjadinya konflik fisik, dan kita sangat tidak berharap adanya pertumpahan darah. Oleh karena itu kehadiran di sana, polisi di sana, termasuk di sana ada BKO Brimob itu diminta ataupun tidak diminta, itu adalah menjadi kewajiban kepolisian untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif. Jadi saya mohon tidak disalahartikan bahwa keberadaan kita di sana sebagai pelindung pihak PT Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengamankan 51 orang, ya 51 orang. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ada 14 orang yang kita tetapkan menjadi tersangka. Namun masih ada 13 orang lagi yang masih kita mintain keterangan karena kita memiliki alat bukti, dokumentasi kita lengkap. Namun sangat disayangkan kita sudah melaksanakan pemanggilan 2 kali, mereka tidak hadir, dan saya dengar informasinya mereka saat ini pergi ke Jakarta. Jadi karena sudah sangat tidak tertahankan lagi, kesabaran masyarakat juga sudah tidak dapat ditahan karena intimidasi dan aksi-aksi yang mereka lakukan terhadap lahan-lahan petani, juga terhadap petaninya sudah di luar batas gitu ya. Sehingga kita daripada terjadi benturan di lokasi, maka kita meminta perlindungan terhadap pemerintah pusat dengan ya kita berupaya dan didampingi oleh rekan-rekan STN datang ke LBH dan Kontras di Jakarta ini. Mereka tuduh terlibat melakukan pemukulan-pemukulan itu. Nah, sehingga petani itu sampai ke sini. Yang pertama itu jumlahnya 24 orang datang ke sini, kemudian menyusul 10, menyusul 7, 5, terus sehingga total pada puncaknya itu 222 orang, dan sekarang itu yang masih tersisa di sini itu sekitar 177 orang, laki-laki dewasa itu 89 orang, perempuan dewasa itu 57 orang, anak-anak laki-laki 18 orang, anak-anak perempuan 13 orang. Sudah melaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM, dan terakhir itu kita sudah melaporkan ke Kabag Humas Polri. Cuman dalam proses advokasi tersebut negara masih belum bisa menjamin perlindungan dan jaminan rasa aman pada keluarga petani untuk kembali ke rumah mereka. Tanah ini bermasalah sejak Orde Baru. Ini awalnya diberikan hak eigendom kepada perusahaan perkebunan Belanda, namanya Tegal Waru Landen. Itu dengan jumlah kurang lebih 55.000 hektar. Selesai zaman Belanda itu kan. Kemudian saat kemerdekaan itu pemerintah itu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing. Salah satunya adalah tanah ini. Akhirnya pemerintah membayar itu dengan jumlah bayaran kalau dalam surat perjanjian melepasan hak itu sebesar 2 juta pound sterling itu dijual. Nah, dengan ini harus kembali ke negara. Nah, sejak itulah tanah ini menjadi tanah negara bebas. Artinya bahwa negara akan ada melakukan distribusi tanah ke petani. Sepengetahuan saya, itu adalah bekas tanah partikulir Tegal Waru Landen, ya, yang berakhir karena undang-undang 1985, sehingga menjadi tanah negara. Dari tanah negara itu kemudian oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur itu, memberikan izin lokasi kepada Tanjung Garsik. Dari Tanjung Garsik kemudian paskan kepada PT Pertiwi Lestari 7.000
900, 5.000, kurang lebih 700 hektar seperti itu. Yang sepengetahuan saya, ya, bahwa yang mempermasalahkan itu ada 3, ada 4. 1. LPRI, 2. STTB, Serikat Tani Teluk Jambe. Kemudian ada 6 perhutani juga mempermasalahkan, dan pihak koperasi anak desa. Itu. Jadi ada 4 ini persoalannya ini yang mengklaim tanah itu. Tapi bagi BPN sendiri sebenarnya yang ada data itu cuma PT Pertiwi Lestari saja. Petani ini sudah punya landasan ya, kayak girik segala macam, kemudian ada perintah Bupati Karawang untuk menerbitkan sertifikat tapi tak kunjung, kemudian ada surat Menteri Agraria tepatnya itu pada tanggal 29 April 2016. Perhutani itu menguasai lahan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah yang terakhir itu tahun 2010, yaitu PP nomor 72 tahun 2010, bahwa perhutani sebagai pengelola kawasan hutan baik produksi maupun lindung, dan juga terhadap dokumen kawasan hutan di Teluk Jambe itu berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 92 tahun 1994. Kami kelompokkan, kami punya 2 masalah. Masalah pertama adalah pendudukan atau penguasaan lahan. Ya, kami merasa ini bukan masalah sengketa, ini adalah masalah penyerobotan lahan, kan gitu loh, karena mereka memang tidak bisa menduga gitu. Sehingga ini problemnya adalah problem pendudukan atau penyerobotan lahan. Nah, berikutnya kami masalah yang dianggap masalah adalah dengan perhutani, karena perhutani mereka menggunakan dasar SK Menteri mengenai kepemilikan lahan, tapi SK Menterinya adalah SK Menteri Kehutanan. Nah, ini ada dua dualisme dasar yang dipakai. Kehutanan, perhutani menggunakan dasar SK Menteri Kehutanan, kami HGB dasarnya adalah Undang-Undang tentang Agraria, kan gitu loh. Nah, mana yang sah? Selama kami berprinsip selama HGB masih kami pegang, ya kami masih merasa sah. Sebenarnya kami mengajak pada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah ini, siapapun lah, even itu perhutani atau siapapun, kalau memang ada perselisihan seperti ini, ya diselesaikan melalui jalur hukum saja. Nanti kalau sudah melalui jalur hukum, ditentukan siapa pemenangnya, kami akan siap. Kalau misalkan perhutani menang dan dinyatakan sebagai pemilik sah lahan ini, apa yang sudah kami garap, apa yang kami miliki di atas tanah perhutani ini, silahkan diambil. Pemilikan itu tidak ada. Namun ada dasar-dasar warga mempunyai hak atas tanah yang ditempati tersebut. Karena warga itu sejak tahun 90 sampai 60-an sampai tahun sekarang terus menerus ya mengelola tanah tersebut. Ya secara de facto mungkin warga merasa menguasai tanah tersebut dari tahun 60-an. Kok tiba-tiba dilarang menggarap tanah ini, tanah milik Pertiwi Lestari? Kenapa nggak dari dulu diusirnya? Waktu tahun 98 dia keluar HGB, seharusnya dia mengusirnya waktu itu. Kan itu. Sekarang masyarakat udah berpuluh-puluh tahun tiba-tiba harus terusir oleh mereka. Tapi kami ini kan pada saat membeli tanah tahun 98 kan berdasarkan perhitungan bisnis bahwa kami akan membangun ini menjadi kawasan industri, karena memang perusahaan kami memang bergerak di pengelolaan kawasan industri, kan gitu. Nah, dari tahun 98 sampai tahun sekarang tahun 2016 itu kan istilahnya baru 18 tahun ya istilahnya, kan gitu loh. Jadi yang kami lakukan itu sebenarnya bukan pembiaran, tapi yang kami lakukan adalah pertama kami mengurus
perizinan, terus kami melakukan pengolahan fisik dalam pengertian semua penghuni-penghuni dan pemukim yang ada di dalam situ coba kita informasikan gitu ya secara bertahap bahwa kita akan memakai lahan tersebut. Sudah hampir 23 hari, Bu. Anak nggak sekolah, anak saya ini nggak sekolah. Tiga anak saya nggak sekolah sampai sini, sampai hampir 1 bulan lebih nggak sekolah karena mengikuti kami ke Jakarta. Kegiatan kami di sini ya hanya menunggu sampai ada kebijaksanaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan tempat tinggal yang layak untuk kami, tempat pertanian untuk kami. Pertama, kalau nasib mereka ya tentu menderita ya. Yang selama di Jakarta ini bisa hidup dari satu dana gotong royong dari basis-basis kita di dalam kota, misalkan di Tanah Merah ini saling sumbang, kemudian dengan dana gotong royong yang dibangun oleh petani-petani yang masih ada punya nyali tinggal di perkampungan sana. Lalu kami harus pulang kemana? Kalau seandainya sekiranya kami di sini diusir, lalu kami pulang kemana? Sementara di daerah kami pun kami sudah terusir, sudah dikejar oleh aparatur pemerintah yang di setempat. Lalu kemana lagi kami harus pergi, Bu? Kami pun nggak tahu, sebetulnya kami sendiri masyarakat di sini tuh semuanya nggak tahu, kami harus pergi kemana. Solusi itu memang kita berencana untuk memulangkan mereka, kan tidak mungkin selamanya mereka ditampung di tempat-tempat penampungan karena mereka juga harus bekerja, anak-anaknya harus sekolah. Ini yang harus kita carikan nanti solusinya. Melakukan sosialisasi berkali-kali, nggak cuma sekali kan gitu ya, dan kami undang mereka juga untuk datang ke gedung-gedung pertemuan, ke desa, balai desa dan lain sebagainya untuk sosialisasi uang kerohiman. Mana uang kerohiman itu kami berikan adalah untuk pemukim yang punya rumah itu adalah 30 juta, yang punya hanya garapan 5 juta, tapi kalau dia punya pemukiman dan garapan 35 juta. Itu supaya mereka pada saat keluar dari sini bisa mendapatkan gantinya lah. Kenapa warga menolak uang kompensasi yang diberikan oleh PT Pertiwi-Lestari? Menurut kami sangatlah tidak layak untuk dengan uang 30 juta yang selama ini masyarakat itu mata pencahariannya demi menyekolahkan anaknya gitu kan, itu tidak sesuai dengan uang yang harus terusir dengan uang 30 juta. Uang tali kasih yang bisa digunakan sebetulnya oleh para pemukim ini untuk paling tidak membeli sedikit lahan, membangun rumah sederhana. Kami rasa itu tidak mencukupi, Bu, karena memang lahan di kampung-kampung itu memang tidak sesuai dengan harga yang mereka tawarkan kepada kami. Kami tidak mau pulang. Saya takut pulang, kami gitu kan. Sekarang kami diberikan rumah tempat tinggal, tapi kami tidak diberikan apa-apa. Lalu kami hidup dengan apa, Bu? Kami tidak bisa makan karena kami tidak ada tempat untuk usaha. Sementara usaha kami dari hasil pertanian. Jadi ada 2 kelompok warga, gitu ya. Ada kelompok yang sudah jauh-jauh hari menerima ya tawaran uang tali kasih atau uang kerohiman yang diberikan oleh PT PPL. Juga dari pemerintah sudah menawarkan menyediakan lahan bagi warga, membantu membangunkan atau memindahkan rumah. Kata bangunannya masih memerlukan rehabilitasi lebih, kita punya program yang namanya Rutilahu. Andai kata yang disediakan itu belum masuk listrik, itu kalau keluarga miskin kita juga punya program listrik masuk desa. Pemberdayaan mereka juga, kalau mereka memiliki kemampuan, keterampilan tertentu untuk mendapat akses misalnya ya, dalam pemberdayaan itu juga coba kita akan usahakan kepastian atau jaminan hidup mereka itu lebih pasti.